Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Cahaya Mustika, NPM 194111262, kelas manajemen 19GX. Di sini saya akan memberikan critical review film yang berjudul Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara. Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara merupakan sebuah film Indonesia tahun 2016 yang digarap oleh Rumah Produksi Film One Production dan disutradarai oleh Herwin Novianto. Film ini tayang di bioskop pada tanggal 19 Mei 2016. Film ini bergenre drama dengan bertema pendidikan dan keanekaragaman Indonesia. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang wanita muslim yang menjadi guru di sebuah desa terpencil. Film ini mengambil lokasi syuting di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat, dan Atambua, Nusa Tenggara Timur. Film ini dibintangi oleh Laudia Cynthia Bella, Lydia Kandau, Ari Kriting, G. Pamungkas, Dionysus Rivaldo Moruk, Agung Isya Almasi Benu, Deki Liniartseo, Agustina Tosi, dan Zakaria Abi Lopez. Aisyah adalah seorang sarjana yang baru saja lulus. Ia tinggal di sebuah kampung dekat perkebunan teh yang sejuk dan syarat dengan nilai religius di Ciwidey, Jawa Barat. Ia tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya. Ayahnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ia ingin mengabdikan dirinya sebagai seorang guru. Suatu hari, ia mendapatkan telepon dari yayasan tempat ia mendaftarkan diri. Ternyata ia sudah mendapatkan tempat untuk mengajar. Sebuah lokasi yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya bernama Dusun Derok di Kabupaten Timur Tengah Utara. Penempatan ini menjadi konflik kecil antara ia dan ibunya. Akan tetapi, karena kerasnya niat, Aisyah memutuskan untuk tetap berangkat ke NTT. Dari awal kedatangan, ia sudah merasa asing. Apalagi ketika datang, masyarakat salah menganggapnya sebagai Suster Maria karena sama-sama memakai kerudung. Memang, masyarakat mengharapkan kedatangan Suster Maria sebagai guru di kampung tersebut. Sehingga ketika kesalahpahaman ini sudah bisa diatasi, Aisyah masih tetap merasa khawatir. Kampung yang terpencil, tanpa listrik dan sinyal seluler, musim kemarau yang panjang dan air susah didapat, lingkungan yang baru, tradisi yang serba asing, dan ruang lingkup religius yang berbeda membuat Aisyah khawatir. Namun, di sini ada tokoh bernama Pedro yang membuat persoalan keseharian Aisyah sedikit teratasi. Awal sebagai guru, ia harus menghadapi kebencian salah satu muridnya yang bernama Lourdes Devam. Awalnya, ia tidak tahu mengapa Lourdes membencinya, bahkan mempengaruhi teman-teman sekelasnya untuk tidak mau masuk sekolah. Lewat kepala dusun, Aisyah mengerti bahwa kedatangannya sebagai guru yang muslim dianggap musuh oleh Lourdes Devam yang beragama Katolik. Pemahaman itu dimengerti oleh Lourdes lewat pamannya. Berdasarkan tekniknya, film tersebut menggunakan alur maju, namun alur yang dimainkan kurang natural dan terkesan terlalu cepat sehingga berpacu dengan waktu. Misalnya ketika Aisyah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa perayaan Natal tinggal 2 minggu lagi. Tidak lama dari itu, bulan Ramadan tiba, tinggal 2 minggu lagi, dan yang terakhir Aisyah harus pulang ke Jawa. Kemudian, di akhir cerita yang ditampilkan terkesan menggantung dan tidak klimaks, serta ada kurang dijelaskan bagaimana kelanjutan cerita setelah Aisyah pulang ke Jawa, begitu juga dengan murid-muridnya. Film ini mengalir dengan begitu terjaga. Skenario apik yang ditulis oleh Jujur Prananto mengajak penonton menyaksikan kelembutan dan ketegaran Aisyah dalam mengatasi setiap cobaan yang datang. Di sini
penonton akan melihat kondisi keseharian masyarakat yang hidup dalam kondisi cuaca panas dan kering di kawasan Indonesia Timur. Semua pemain tampil begitu natural dan memukau. Pembawaan yang mereka tunjukkan dengan beberapa dialog yang menggunakan aksen Sunda dan Papua, serta chemistry antar pemain berhasil meyakinkan penonton dan disampaikan lewat bahasa gambar yang menakjubkan hasil bidikan penata kamera Eddie Michael. Sinematografi dan suara yang ditampilkan sangat bagus tanpa cacat. Editing gambar ditampilkan dengan sangat rapi, serta naskah yang ditulis tidak terlalu monoton atau menggurui. Karakter dari para pemain film tersebut. Yang pertama, Laudia Cynthia Bella. Ia berperan sebagai Aisyah. Karakter yang dimainkan sosok yang tangguh, sabar, rendah hati, dan ramah. Kemudian yang kedua, Ge Pamungkas. Ia berperan sebagai Aa Jaya. Karakter yang dimainkan ialah ramah, sopan, dan humoris. Yang ketiga, Lydia Kandou. Ia berperan sebagai ibu kandung dari Aisyah bernama Ratna. Karakter yang dimainkan ialah seorang ibu yang sangat menyayangi dan sangat perhatian kepada Aisyah. Yang keempat, Ari Kriting. Ia berperan sebagai Pedro. Karakter yang dimainkan suka menolong dan memiliki rasa simpati. Yang kelima, Dionysus Rivaldo Muruk. Ia berperan sebagai Siku Tavares. Ia merupakan murid ibu guru Aisyah. Karakter yang dimainkan ialah murid yang sangat menyayangi ibu Aisyah, memiliki rasa simpati yang tinggi, perhatian, baik hati, dan sopan. Keenam, Agung Isya Almasi Benu. Ia berperan sebagai Lord Disdevam, memiliki karakter antagonis, provokator untuk teman-temannya supaya tidak mengikuti kelas dari ibu guru Aisyah. Yang ketujuh, Deki Liniartseo. Ia berperan sebagai kepala dusun, berkarakter baik dalam sikap maupun ucapan, bijaksana serta toleran. Yang kedelapan, Agustina Tosi. Ia berperan sebagai ibu kepala dusun yang berkarakter baik, penyayang, dan murah hati. Dan yang terakhir, kesembilan, Zakaria Abi Lopez. Ia berperan sebagai paman dari Lord Disdevam, berkarakter protagonis, pemarah, antisosial, dan menuduh Aisyah sebagai orang jahat yang akan menghancurkan gereja. Opini dari film tersebut, menurut saya, film ini cukup recommended untuk ditonton dengan kekuatan acting semua pemainnya yang natural dan realis. Film yang sangat inspiratif dan film ini membuka mata soal kualitas hidup teman-teman yang berada di Indonesia Timur yang kehidupannya itu sedikit terlupakan dan banyak pesan moral yang dapat kita ambil dari film tersebut, seperti yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah yang utama karena masyarakat yang cerdas akan membawa kemajuan bagi bangsanya. Dalam film tersebut diperlihatkan bahwa walaupun berada di pelosok negeri dengan keterbatasan, tidak membuat anak-anak di desa Durok menyerah dalam menempuh pendidikan. Yang kedua, karena Tuhan Maha Pengasih, tidak ada agama yang meminta pemeluknya untuk saling membenci. Dalam film tersebut juga diperlihatkan bagaimana Aisyah sebagai seorang guru muslim harus tinggal dan mengajar di tempat yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Meski awalnya ia merasa kesulitan dengan berbagai penolakan para muridnya yang berpendapat bahwa Islam adalah agama kekerasan, namun akhirnya ia berhasil meyakinkan para muridnya bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan dan menganjurkan para pemeluknya untuk tidak saling membenci. Kesimpulannya, setelah saya menonton film tersebut, banyak
pesan yang baik disampaikan di dalam film ini. Sikap tabah tanpa mengeluh, pantang menyerah, dan sikap problem solving yang baik dimiliki oleh Aisyah membuat kita dapat berkaca pada sosok Aisyah sebagai calon pendidik yang baik. Film drama tentang seorang guru yang pantang menyerah ini mengajarkan kita soal persatuan dalam perbedaan, pentingnya toleransi tanpa membedakan agama dan ras, dan syarat sekali dengan pendidikan. Apalagi film ini dikemas dengan gaya yang santai, membuat film ini inspiratif, menarik, dan menyenangkan untuk dinikmati ceritanya. Sekian critical review film dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.